Ini saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Baiklah, saya langsung mulai kegiatan peer teaching saya di siang hari ini. Nama saya Desni Natalina, unit kerja dari SMA Negeri 4 Buntok. Baiklah, saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar Baik, baik. Bu. Baik, sehat semuanya. Ibu harap semuanya semangat ya hari ini. Untuk Semangat, Bu. mengikuti apa pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya di kelas 11 SMA. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu tunjuk ketua kelas kita Pak Yos. Maaf. Ketua kelas kita Yosef bisa berdoa. Yosef mana? Pimpin teman-teman ya. Edit. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita di hari ini. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa tadi ya. Nah, Ibu mau ngecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada? Atau Ada, hadir Bu. semua? Hadir Hadir semua semua, ya? Bu. Hadir semua, Bu. Puji Tuhan, berarti tidak ada halangan, sehat semua ya. Berarti harus semangat tuh ya hari ini hadir semua. Nah, jadi kita harus selalu semangat setiap hari ya. Apalagi untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, udah sarapan tadi pagi? Sudah? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Buru-buru sekolah, Bu. Yang belum nanti tunggu istirahat ya. Tetap semangat tapi kita Ya, dapat Bu. ini. Ya, Bu. Jadi Ibu mau mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya apa? Pidato. Pidato. Nah, ini ada berhubungan sekali dengan pembelajaran kita hari ini yaitu teks ceramah. Di mana kita akan pelajari isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah yang merupakan bagian dari pidato tadi di keseharian kita ya. Yang bisa kita temui setiap hari ya teks ceramah. Kalian tadi pagi upacara bendera, upacara singkat itu ada kepala sekolah yang berbicara itu disebut dengan ceramah ya. Yang kalian lihat setiap pagi Bapak Ibu gurunya yang bergantian, hari Senin juga upacara lengkap dan Selasa sampai Jumat juga upacara penghormatan. Nah, kalian bisa lihat di sini tampilan di depan ya, di sini ada salindia atau PowerPoint. Materi kita hari ini yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada kompetensi intinya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan yang dianutnya dan sebagainya, KI 2, KI 3, dan KI 4. Terus kompetensi dasar kita hari ini yang kita pelajari adalah apa? 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Ya. Terus indikator pencapaian kompetensi IPK-nya adalah jadi kalian bisa menganalisis isi teks ceramah, menganalisis struktur dalam teks ceramah nanti. Kemudian kalian bisa menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah tersebut. Tujuan pembelajarannya apa? Ayo Epa, apa? 1. Peserta didik mampu menganalisis isi teks ceramah. Iya, betul 2. ya. Peserta didik mampu menganalisis struktur dalam teks ceramah.
3. Peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Iya, di sini ada gambar anak-anak di bawahnya ya. Jadi diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu dalam model pembelajaran problem based learning ini, kalian mampu 3 hal ini. Lanjut ya. Materi selanjutnya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu teks ceramah. Yang pertama itu pengertian teks ceramah itu apa? Tadi sudah Ibu singgung sedikit ya di awal. Kemudian ada struktur teks ceramah nanti apa dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Sebelum kita masuk ke pengertian teks ceramah ini, untuk lebih memahami teks ceramah, ini apa ya? Ibu mau putarkan video di sini. Kita simak sama-sama ya videonya biar kita memahami materi selanjutnya. Boyband papan atas Korea, Bangtan Boys atau BTS menorehkan sejarah baru dengan berpidato di sidang ke-73 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Berbicara mewakili rekan-rekannya, pemimpin BTS Kim Namjoon menyerukan perlindungan bagi anak-anak muda dari segala bentuk kekerasan. What is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice. Boyband papan atas Korea, Bangtan Boys atau BTS menorehkan sejarah dengan berpidato di sidang ke-73 Majelis Persatuan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat. BTS menjadi artis K-pop pertama yang didaulat menjadi duta UNICEF serta berbicara di Majelis Umum PBB. Pemimpin BTS Kim Namjoon atau RM berbicara mewakili rekan-rekannya dengan bahasa Inggris yang fasih. Even after making the decision to join BTS, dalam pidatonya, Kim mewakili BTS menyerukan perlindungan bagi anak-anak muda di seluruh dunia dari segala bentuk kekerasan. Kim juga meminta anak-anak muda berani bersuara dan memperkenalkan diri mereka pada dunia. BTS berpidato di hadapan para pemimpin dunia serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Di PBB menjadi prestasi baru setelah boyband Korea tersebut juga mencetak berbagai prestasi internasional lainnya. Di antaranya memenangkan Billboard Awards, tampil di ajang American Music Awards, hingga sejumlah single mereka yang merajai berbagai tangga lagu global. Iya, itu tadi videonya ya. Sudah disimak? Sudah? Sudah, Bu. Nah, jadi di video tadi berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu pengertian teks ceramah. Nah, Ibu tunjuk di sini, Yosep. Dari video tadi bisa kita simpulkan teks ceramah itu apa? Tolong dibacakan ya. Ya, Bu. Pengertian teks ceramah. Ceramah adalah pidato oleh pembicara di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, itu ya kurang lebih bisa dibaca di salin dia di depan. Nah, kembali lagi ke tadi. Ini tadi ya. Pengertian teks ceramah. Jadi ceramah itu adalah pidato pembicara di hadapan banyak pendengar. Seperti yang kita lihat tadi ada berita ya di RCTI di Indonesia, ada suatu artis boyband yang berpidato di sidang umum PBB. Nah, di depan sekjen PBB dan pemimpin-pemimpin dunia di sana ya. Jadi di depan banyak orang ya. Jadi banyak yang menyaksikan di sini ya, pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia juga yang menghadiri sidang
PBB ini ya. Jadi mereka diundang untuk berbicara, ceramah di sana. Lanjut lagi ya. Nah, ini jadi untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Jadi ada informasi yang disampaikan. Kemudian si pemimpin atau leadernya tadi itu ada membawa kertas, kalau kita perhatikan itu disebut teks ceramah. Jadi teksnya itu bertujuan untuk menyampaikan informasi, untuk memberi nasihat atau petunjuk kepada pendengar, untuk menyampaikan suatu hal. Kita lanjut, materi selanjutnya ya. Sini. Besarkan dulu. Kemudian masuk ke struktur teks ceramah. Struktur yang pertama ada ini ya. Ayo, siapa yang bisa membacakan struktur teks ceramah? Semangat ya. Walaupun lagi lapar. Saya, Bu, mau membacakan, Bu. Ya. Ria, silahkan struktur teks ceramah. Yang pertama, Struktur teks ceramah yang pertama pendahuluan atau pembuka. Pembuka adalah bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terikat dengan topik ceramah. Ya, betul sekali ya. Lanjut, struktur yang kedua adalah isi ceramah. Isi ceramah terdiri atas dua hal. Yang pertama inti, berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian gagasan, berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. ya. Yang ketiga penutupnya Ibu minta Leo lagi yang baca. Iya, Bu. Ayo. Yang ketiga penutup, A simpulan, B ungkapan penutup, kemudian yang terakhir C salam penutup. Iya, jadi ada 3 ya tadi strukturnya. Siapa yang masih ingat? Yang pertama pembuka. Ya, pendahuluan itu pembuka, terdiri dari 2 ya, pembuka dan pengantar. Kemudian yang kedua isi ceramahnya apa yang mau disampaikan, ada bagian inti dan gagasan. Kemudian yang ketiga ada penutup, ada ungkapan penutup dan salam penutup. Ya, bisa dipahami ya, bisa ingat ada 3. Kemudian lanjut, ini kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ayo, siapa yang membaca? Nomor 1 gantian ya, 1 sampai 5. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Menggunakan istilah khas sesuai dengan topik ceramah. Misalnya topiknya tentang peringatan Sumpah Pemuda, berarti ada istilah seperti Sumpah Pemuda, Ikrar Pemuda, Persatuan, dan sebagainya. Ya, yang kedua, siapa lagi yang baca? Saya, Bu. Iya, Jenta. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua sebagai sapaan seperti saya, kami, dan kita, serta hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak. Ya, yang ketiga, siapa yang baca? Silakan, anak murid Ibu. Saya, Bu. Pintar-pintar. Ya, Neneng. Ya, yang ketiga menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Seperti dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena, dan sebagainya. Iya, betul sekali ya. Yang keempat, siapa lagi yang baca? Saya, Bu. Iya, Susi ya. Silakan Susi. Ya. Menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif mengajak seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu.
seperti ayo, diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, dan sebagainya. Baik, bagus sekali Susi ya. Lancar sekali membacanya, bagus. Yang kelima, siapa lagi? Yang terakhir? Kata kerja mental. Saya, Bu. Yosep. Ya. Silakan Yosep. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Seperti mendengarkan, mencintai diri, menyampaikan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, bersemangat, berasumsi, dan Iya, itu tadi kata kerja mental. Nah, kita bisa mengingat-ingat ya, tadi ada struktur dan kemudian ada kaidahnya. Nah, untuk semakin lebih memahami materi ini, semakin mengingatnya, ini Ibu mau tampilkan lagi sebuah ceramah ya, teks ceramah. Itu ceramah yang tadi ya, yang si BTS tadi atau artis dari Korea Selatan yang berceramah atau pidato ceramah di PBB ya. Jadi pidatonya nanti, tunggu ya sebentar, Ibu tampilkan. Nah ini tadi ya. Tunggu sebentar ya. Ini mau muter videonya. Maaf, tunggu. Apakah masih terlihat? Anak-anak? Ya, Bu, Ya, masih. Ya, Bu. Ini Ibu salah pencet sepertinya. Mohon maaf ya. Ini video ceramahnya, akan segera Ibu putar ya. Buka dulu. Nah, videonya dari YouTube, tapi udah Ibu download sebelumnya. Jadi biar bisa diputar di sini contohnya. Nah, ini kita simak sama-sama ya. As we go to the ending of the opening part. Ya baik, ini pidatonya berbahasa Inggris, tapi ada, tenang saja, di sini yang kita perhatikan teksnya ya. Teksnya ada terjemahan atau subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sambil memperhatikan pidatonya dan juga membaca ya, atau menyimak teks yang tertulis di bawahnya, karena pelajaran kita adalah teks ceramah. Jadi kita akan melihat strukturnya di mana nanti bagian awal atau pembuka, isinya, kemudian penutup, kemudian kaidah-kaidahnya di bagian mana ya. Kita perhatikan sama-sama. Baiklah, Ibu mulai. Anna, I wish to now call to the lectern a widely, literally millions of followers around the world, and my younger sister tried to stop me from coming today because she wanted to come here instead of me. BTS speak. I'm grateful to the UNICEF Executive Director, Ms. Fo, for making it possible for BTS, who are recognized as UNICEF's Goodwill Ambassador. Baik, sebelumnya ini terlihat jelas ya anak-anak? Halo? Terlihat. Jelas ya? Ya. Silakan diperhatikan. Ambassadors for the Generation Unlimited Partnership to be with us here today. The floor is yours. Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the lead up to BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world.
And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to, I was who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names, became like ghosts. But I had one century, and that was music. There was a small voice inside of me that said, wake up, man, and listen to yourself. But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling, falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'll be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. Thank you very much. With so many young fans around the world, it was a pleasure having BTS with us, and I'm thankful that you use
your platform and creativity to reach young audiences with positive messages about what it means to be a young person in the world today. Baiklah anak-anak, sudah ditonton tadi ya videonya, masih semangat? Mana suaranya? Semangat, Bu. Ayo semangat semua ya. Iya. Jadi di sana tadi kita bisa terlihat strukturnya ya. Ada ceramah yang disampaikan oleh leader atau pemimpin dari boyband BTS dari Korea Selatan. Yang mana bagian pendahuluannya tadi dia mengucapkan apa? Di bagian awal, ini terlihat ya videonya masih? Terlihat? Ya, terlihat, Bu. Nah, di awal tadi dia mengucapkan apa? Terima kasih dan pada hadirin yang terhormat ya. Tadi ada kata-katanya di sini. Ibu lihat. Nah, terima kasih Bapak Sekjen PBB, Sekretaris Jenderal PBB, Direktur Eksekutif UNICEF, dan semua hadirin yang terhormat. Jadi itu masuk di bagian pendahuluan dan juga pengantarnya di situ. Sudah bisa dipahami ya? Ya. Awal-awal ya. Lanjut setelah ini masuk ke isi ceramah. Di pengantarnya ini tadi dia memperkenalkan dirinya ya. Dia siapa? Tanya anak dulu. Anak kecil yang dari kota kecil di Korea Selatan, bukan siapa-siapa dia dulunya. Terus dari situ baru lanjut lagi ke bagian isi ceramah. Isi ceramahnya apa tadi? Tentang kita sama-sama. Iya, tentang ngasih semangat buat pemuda ya, memberi semangat buat anak muda. Tidak cuma di ini tapi di seluruh dunia ya, karena ini disiarkan langsung. Acara kegiatannya bahkan disaksikan oleh pemimpin-pemimpin dunia ya. Karena dia sangat cerdas, dia sangat menguasai berbagai bahasa. Mereka sangat pintar. Katanya dia dulu bukan apa-apa. Terus suatu hari dia terus bersemangat untuk mencapai cita-citanya dari dia kecil ya. Sambil sekolah, sambil dia berusaha untuk jadi artis, jadi penyanyi, pencipta lagu, seperti sambil dia dari SMP, seperti itu ceritanya. Nah, ini masuk ke isi ceramahnya tadi, gagasannya. Ya, seperti itu. Terus ini tadi diceritakan juga, tadi saya percepat ya ininya ceramahnya karena cukup lama juga, tadi 7 menit lebih. Jadi intinya di sini si Namjoon ini bercerita tentang dia dan teman-temannya. Mereka ini bertujuh anggotanya. Mereka dulu ada yang dari desa, ada yang dia rambutnya kuning. Dia dari desa terpencil, nggak ada cita-citanya dulu. Orang tuanya dulu juga tidak mampu ya untuk makan sehari-hari aja susah. Dia cita-citanya mau jadi petani, mau tinggal di desa. Tapi suatu hari dia bisa menjadi terkenal seperti sekarang ya. Bahkan mereka bertujuh ini lagi sedang menempuh pendidikan S2-nya semuanya ya. Yang awalnya nggak ada uang, seperti itu ceritanya, nggak ada uang, tidak ada apa-apa seperti itu untuk biaya kuliah dan sebagainya. Tapi dari hasil dia menyanyi jadi artis, dia bisa membanggakan orang tuanya, bisa membiayai sekolahnya sendiri. Makanya dia memberi semangat untuk siapa tadi? Untuk pemuda. Ya, jadi semua kita dikasih semangat ya, anak-anak yang dalam kelas ini, yang masih muda-muda juga, semuanya bisa jadi siapa saja ya. Yang penting semangat. Siapa tahu nanti bisa jadi guru yang di dalam kelas ini. Siapa yang mau jadi guru dalam kelas ini? Saya. Aduh, semuanya mau jadi guru, mau jadi dosen, mau juga, Bu. Mau juga ya. Iya, jadi ada yang mau jadi guru, jadi dosen, ada cita-citanya semuanya. Jadi bisa semuanya ya, seperti Kim Namjoon ini yang bukan apa-apa, mereka bertujuh ini, bahkan ada yang masih anak-anak dulu gabung ikut audisi. Mereka ini ceritanya ikut audisi sambil sekolah SMP, SMA, sambil mereka menjadi penyanyi, terus jadi boy band gitu, masuk agensi, tampil mereka sambil sekolah. Jadi bisa ya sambil sekolah, sambil mengembangkan bakat. Jadi intinya
ceramah yang dibicarakan Namjoon ini, tidak peduli siapa kalian, harus terus semangat. Jadi setiap hari harus semangat untuk mencapai cita-cita dan impian kalian apa ya. Tidak peduli dari desa, dari manapun, dari kota, dari desa, atau banyak kekurangan, yang pasti harus terus belajar. Ya, jangan berhenti belajar itu ya, walaupun kekurangan dana atau apa. Yang penting harus terus belajar. Jadi dia di musik katanya saat itu, dan kebetulan ini ceritanya yang Namjoon ini yang saya tahu ya tentang mereka, kebetulan suka juga sama artis ini. Yang Namjoon ini ceritanya dia ini masuk dalam dari tes SMP SMA-nya, dia IQ-nya 148, IQ anak jenius. Jadi dia dari tes SMP SMA-nya dia tuh masuk dalam 1% anak paling cerdas di Korea Selatan ya. Jadi mereka ini sangat cerdas. Yang ini si Seokjin ini dia bahkan bisa membuat game ya. Dia masuk di perusahaan Maple Story sekarang di Korea Selatan. Dan mereka ini IQ-nya rata-rata memang luar biasa ya, kecerdasannya yang terus diasah, dan mereka mencari terus bakat mereka apa saja di umur mereka yang sangat muda ini. Masih 20-an. Terus katanya saya anak biasa tadi. Terus dia ngasih semangat untuk seluruh pemuda di seluruh dunia supaya kita terus semangat, mengasah kemampuan, tidak cuma dalam satu bidang, tidak cuma seperti Namjoon ini, tidak cuma hanya bisa menyanyi, menciptakan lagu, main musik, dia juga bisa apa? Dia berbahasa Inggris ya, di sini sangat fasih, dia ini sangat fasih berbahasa Inggris dari dia kecil ya, dari dia kecil sudah pandai berbahasa Inggris dan juga bahasa Korea, terus bahasa Jepang dia sangat fasih, bahkan sangat fasih ya, seperti orang luar seperti itu, dari gaya bicara dan sebagainya. Dan dia sangat pandai berpidato, ceramah, jadi sering diundang seperti ini. Nah, lanjut lagi apa yang disampaikan tadi seperti ini. Lalu strukturnya ini tadi ya. Terus bagian penutupnya tadi ya, ada simpulan apa yang dia sampaikan tadi ya. Dia mencintai dirinya sendiri, jadi lihat lagu-lagunya, mereka membuat lagu-lagu yang membuat orang-orang bisa mencintai dirinya sendiri, kemudian inspirasi banyak orang gitu. Jadi orang suka apa yang mereka ciptakan, mereka tuangkan dalam lagu menjadi karya seni, karya sastra ya. Jadi mereka lagu-lagunya itu agak berbeda dari kebanyakan, banyak kritik sosial lagu-lagu mereka. Terus mereka menuangkan dalam lagu dan video klip mereka itu ada lagu, tarian, mereka ini gabungkan sama ini teatrikal, puisi, karya sastra, seni, mereka masukkan ke dalam video klip atau lagu yang akhirnya membuat mereka jadi berbeda dan luar biasa, seperti itu, disukain orang banyak ya. Nah, di sini dia banyak mengungkapkan kata-kata apa yang membuat kamu senang dan sebagainya. Bisa kita lihat di teks di bawahnya ya. Terus ada salam penutupnya, terima kasih juga, dan penegasan ulang simpulan ungkapan penutup. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis apa? Kaidah kebahasaan. Nah, ini tadi berbicara di PBB ya, berarti kaidah kebahasaannya ini yang istilah khasnya apa saja yang bisa kita temukan di sini? Leo? Halo Leo. Iya, Bu. Bertanya ya. Ini di sidang umum PBB tadi. Nah, kalau ini, kalau contoh yang di sebelah ini tentang Sumpah Pemuda, ikrar. Nah, kalau yang di pidato ini apa saja tadi istilahnya? Kita langsung sambil lihat ya. Ingat? PBB pastinya ya. PBB kepanjangannya apa? Perserikatan Bangsa-bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus ada UNICEF juga, ini bagian dari PBB yang menangani anak. Terus banyak istilah-istilah yang dia gunakan, sekjen PBB dan sebagainya. Ini maksud istilah khas ya, topik ceramah. Kemudian kata ganti orang pertama. Tadi dia menggunakan apa ini? Kata saya. Di sini ada saya. Terus dia mengatakan ketua, ibu, hadirin dan sebagainya, ada tadi ya, semuanya di teks di bawahnya.
Ada yang pintar bahasa Inggris juga anak-anak Ibu di sini ya. Ada yang paham juga tadi walaupun tidak ada teksnya. Tapi kalau tidak paham juga tidak apa-apa. Ada teksnya di bawah yang bisa kita perhatikan atau terjemahannya. Kemudian konjungsi kausalitasnya. Di mana tadi di dalam teks ceramah ini tadi ada dia mengatakan dengan demikian akibatnya oleh karena itu. Jadi dia tadi mengatakan apa? Karena dukungan keluarganya ya di sini. Karena dukungan keluarganya, dukungan penggemar dan teman-teman satu grupnya ini yang berenam yang sudah kayak saudara dari kecil, mereka sama-sama dia baru 24 tahun. Jadi dia bisa berada di posisi dia sekarang ya. Membanggakan orang tuanya dan negaranya, jadi aset negara ya. Ini meningkatkan perekonomian dan terkenal. Dan tentu saja penghasilan yang sangat-sangat fantastis ya. Di umur mereka yang baru 20, sangat menginspirasi ya, baru 20-an gitu, masih kecil, masih muda, ada yang 24, ada yang umur berapa, ada yang 20. Itu penghasilan mereka ini sudah ratusan miliar sampai triliunan ya. Bahkan mereka penyumbang keempat terbesar untuk negara Korea Selatan ya. Boyband ini sangat terkenal di seluruh dunia. Bahkan banyak orang, mereka mengangkat perekonomian negara mereka menjadi negara maju ya. Dulunya negara mereka negara berkembang tapi ekonominya naik karena produk-produk mereka dan orang yang banyaknya penggemar mereka. Kemudian kata-kata persuasifnya apa saja? Sini Ibu tunjuk. Siapa lagi ya yang belum? Neneng ada? Halo Neneng. Tidak ada sepertinya. Epa? Halo? Ya, ya Bu. Semangat ya Epa. Nah, kata-kata persuasif ini mengajak ya tadi. Dia mengajak. Tadi ada dia mengatakan apa? Kata ini. Kata apa ini? Ayo ya. Dia melihat. Dia mengajak anak-anak pemuda dewasa dan sebagainya. Ayo diharapkan sebaiknya, hendaklah, perlu, harus dan sebagainya, Bu. Iya, kalau kita simak tadi ada kata ayo ya. Ayo katanya semangat. Ya, mengajak generasi muda. Ya, untuk berprestasi ya, apapun berprestasi, mengejar mimpinya. Ya, apapun itu prestasinya ya, walaupun banyak kekurangan tapi yang penting semangat dulu ya. Iya, betul Bu. Jadi ada kalimat ajakan ya. Terus kata kerja mental di sini ya. Tadi katanya ada mendengarkan penggemarnya menginspirasi, pengalaman, mencintai dirinya tadi ya. Berapa kali dia mengatakan di sini. Iya, Bu. Nah, bisa kita lihat sendiri, mencintai diri. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Baru dia mencintai orang lain. Karena dari dia mencintai diri sendiri, akhirnya dia bisa berprestasi tadi ya. Dia rajin membaca, sehingga menjadi ini dia membaca buku setiap hari. Banyak sekali buku yang dia baca, sehingga dia sangat-sangat cerdas dan sangat pintar ya. Dan dia tidak berhenti belajar, apapun itu pelajarannya ya. Jadi dia pintar di banyak hal. Nah, sampai demikian penjelasan Ibu. Ada yang mau bertanya tentang kaidah atau struktur? Sudah jelas? Sudah. Ada yang mau bertanya? Kaidah atau struktur tadi. Ini di slide PowerPoint-nya juga ada teks ceramah berbahasa Indonesia, bahaya sebenarnya dari narkoba. Itu contoh juga ya. Ada pembuka, tesis, isi rangkuman, dan penutup. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa memahami tadi ya bagaimana cara mencarinya, strukturnya dan kaidahnya? Apakah sudah dipahami? Bisa? Ya, Bu. Kalau dia bertanya ini, Ibu anggap bisa ya semuanya?
Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita lanjut ke penugasan berarti ya hari ini. Tadi ada problem yang Ibu tampilkan berupa teks ceramah. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Nah, di sini ada 4 kelompok ya. 4 kelompok, Ibu bacakan aja kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Ria Jayanti, Diniati, dan Susiani. Ketua kelompoknya Ria. Kelompok 2 ada Leo, Sri Herni, dan Neneng. Ketua kelompoknya Leo. Kelompok 3 ada Epa, Yosep, dan Jenta. Itu ketua kelompoknya Yosep. Kelompok 4 ada Anim dan Retno Utami. Ketua kelompoknya Anim. Nah, jadi dari 4 kelompok ini, Ibu tutup dulu ya. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, Ibu tutup dulu ini ya. Nah, Ibu akan kalian bergabung sama kelompoknya masing-masing ya. Tadi sudah Ibu sebutkan masing-masing. Dan di sini Ibu akan bagikan LKPD. Ibu bagikan dulu ya. Dilihat masing-masing LKPD-nya. Kelompok sudah dapat semua ya LKPD-nya? Sudah? Sudah ya. Sudah bisa dibaca. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Artinya ada penugasan. Ini nama sekolah kita dan kelas. Nama kelompoknya ditulis, anggota kelompoknya kelompok 1. Tadi siapa anggotanya ya? Ingat kan tadi? Ibu bagikan di WhatsApp, grup WhatsApp juga kelompoknya ya. Biar tidak lupa siapa kelompoknya. Nah, ini kompetensi dasar, Ibu ingatkan kembali yang bisa dicapai, manfaatnya apa, tujuan, prosedurnya, kalian kelompok. Kemudian di sini ada teks. Kalian perhatikan ya, ada teks ceramah berbahasa Indonesia. Judulnya apa? Disiplin persiapan kerja. Iya, jadi 4 kelompok ini tugasnya sama, berdiskusi. Ini pertanyaannya ya. Sambil Ibu tampilkan di PowerPoint Salindia juga ya. Biar memperhatikan sambil lihat di LKPD-nya. Jadi biar kita bahas nanti. Kalian baca dulu ini. Ada teksnya. Ya, silakan dibaca dulu. Kemudian kalian menganalisis ya. Di sini yang pertama kalian analisis struktur dalam teks ceramah beserta buktinya. Jadi di paragraf keberapa yang berisi pendahuluan tesis, terus rincian kalimatnya yang mana-mana. Ini ditulis paragraf keberapa sampai paragraf keberapa ya, isi rangkaian argumennya apa, penutup penegasan. Terus tugas yang kedua, kalian menganalisis kaidah kebahasaannya. Sudah dipahami ya? Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu secukupnya. Mana bisa ngetik di sini? Iya. Pre-memori ya, sepertinya sudah dikerjakan ya. Sudah Ibu bimbing juga tadi cara mengerjakannya bagaimana. Sudah siap presentasi? Siap, Bu. Siap. Jadi dimulai dari kelompok 1 tadi ada Diniati, Ria Jayanti, dan Susiani. Ria sudah siap? Siap, Bu. Iya. Kita bahas yang nomor 1 saja dulu ya. Struktur teks ceramah tadi sudah kita baca, kurang lebih waktunya cukup tadi kita membaca semuanya. Terus kalian analisis. Nah. Oke. Nah. Saya terima kasih atas kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami.
hasil diskusi kami yang pertama struktur pendahuluan atau tesis. Kemudian itu terdapat pada paragraf ke-1. Terus rincian kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMKN 2 Purwokerto dan murid-murid SMKN 2 Purwokerto yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyuluhan siswa SMK guna menyiapkan mental siswa untuk menghadapi dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Itu terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan kelima. Mencari pekerjaan, isi kalimatnya mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh setiap orang di negara berkembang seperti Indonesia. Masih sedikitnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah calon tenaga kerja. Selain itu, masih mahalnya biaya pendidikan menjadi penyebab sulitnya seseorang memperoleh pekerjaan, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Namun di SMK, kita diberikan keterampilan, persiapan, dan mental kedisiplinan agar siap bekerja di dunia usaha dan di dunia industri. Sehingga banyak perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan terampil agar dapat bersaing dengan perusahaan atau industri lainnya dalam membuat barang atau jasa yang berkualitas. Semakin banyaknya perusahaan atau industri yang bekerja sama dengan SMK dalam perekrutan karyawannya, membuat terbukanya banyak lowongan kerja bagi tamatan siswa SMK yang aktif, kreatif, dan produktif. Aktif yaitu kita tidak boleh hanya berdiam diri atau malas dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, agar kita dapat memahami pelajaran yang kita belum pahami. Selain itu, kita akan terbiasa untuk hidup aktif dimanapun kita berada. Kita juga harus aktif dalam mencari lowongan pekerjaan karena SMK mempunyai BKK atau Bursa Kerja Kesiswaan yang senantiasa memberikan informasi lowongan pekerjaan suatu perusahaan baik kepada para siswanya maupun para siswanya yang telah lulus dari SMK. Selain itu, kita dituntut untuk kreatif dan produktif. Kemudian, kreatif yaitu dapat memanfaatkan keadaan atau peluang apapun dengan apa yang kita miliki. Sedangkan produktif yaitu menghasilkan sesuatu dengan keterampilan yang sudah kita dapatkan dari SMK. Janganlah kita menyia-nyiakan keterampilan yang sudah kita miliki. Ketiga hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan atau industri dalam merekrut karyawan selain prestasi akademis kita di SMK. Ya. Kemudian yang ketiga, ya Bu. Ria, sampai situ dulu ya. Kita bahas dulu. Bagaimana ya, untuk kelompok lain? Jadi untuk analisis penutup penegasannya ini ada di ini ya, yang paragraf kelima ya Ria. Benar ya Ria, kelompoknya tadi Ibu lihat juga tugas pekerjaannya dari Oles ini ya sampai terakhir. Bagaimana untuk kelompok 2, tanggapannya atau kelompok lain? Leo, bagaimana tanggapannya? Apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Halo Leo. Iya Bu, sudah benar Bu. Sudah benar, betul ya? Iya. Tidak ada yang ditambahkan, berarti betul, tidak ada masukan lagi karena jawabannya tepat sekali tadi ya. Itu bagian awal, pembuka, isi ceramah, dan juga bagian penutupnya. Yang lain, kelompok lain, ada yang mau beri tanggapan? Ada apa sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas atau menambah? Sama Bu, kayak punya Ria, sama. Sama tugasnya, berarti bagus ya, sudah pandai semua menganalisis struktur. Kemudian untuk kelompok yang kedua langsung ya Leo. Kaidah kebahasaan. Jadi Ibu langsung tanya aja di sini. Kata ganti orang pertama tunggalnya. Kata apa di situ? Selamat pagi, Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMKN 2. Iya, betul sekali ya. Betul. Lanjut, kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas apa?
Kalau dari kelompok kami ini, namun di SMK kita diberikan keterampilan, persiapan mental, dan kedisiplinan agar siap bekerja di dunia usaha. Itu Di kata dunia teknis. industri ya. Ya, istilahnya di sini ada era globalisasi, Bu. Terjadi Ya, persaingan yang industri, ketat dan era industri. globalisasi, industri, terus apa lagi? Kemudian ada perekrutan, Bu. Rekrutan, terus ada kata Aktif, kreatif, dan produktif. produktif. Iya. Ya. Gimana demikian. kelompok lain? Ada tanggapannya atau mau menambahkan? Tidak ada, Udah Bu. tepat ya. Kelompok 3, Yosep mau menambahkan? Sudah Kelompok pas, Bu, jawabannya. sudah pas. Kelompok 3 ya. Langsung Ibu tanyakan. Di sini kata kerja mentalnya apa? Kelompok 3, Yosep. Dari teks tadi. Kata kerja mental ya, Bu ya? Iya. Ada kata apa? Ada kata memahami dan menyia-nyiakan. Iya, ada berimbuhan ya kata kerja mental seperti kata kerja. Imbuhan mem dan ber. Jadi tadi kata kerja mental sesuatu yang kita lakukan untuk merespon sesuatu, misalnya mencintai diri, atau menyanyiakan, memahami, mendengarkan, dan sebagainya. Semuanya harus ada dalam sebuah teks ceramah. Kemudian kata-kata persuasifnya apa tadi? Mengajak ya. Iya. Katanya adalah apa itu, Joseph? Oleh karena itu kita mengubah sikap kita dari sekarang untuk menjadi calon tenaga kerja yang aktif, kreatif, dan produktif sehingga dapat diterima oleh suatu perusahaan atau industri. Iya, betul sekali ya. Gimana kelompok lain? Ada yang mau menambahkan atau bertanya pada kelompok 3, kelompok 4? Anim, Retno? Sama, Bu. Sama, iya. Sama. Baiklah. Ya, sampai sedemikian jauh pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sepertinya semua kelompok tadi sudah berdiskusi dan sudah tampil. Jadi di sini Ibu akan pembelajaran kita sudah cukup jauh ya, cukup lama sampai sini. Jadi kalian udah bisa menjawab tadi di LKPD, kalian dari jawaban kalian Ibu simpulkan semuanya sudah bisa menjawab yang mana bagian struktur, yang mana kaidah kebahasaannya ya. Jadi bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bisa kalian terima. Jadi kalian harus terus semangat ya dengan pembelajaran setiap harinya. Nah, iya, kesimpulannya tadi ya, seperti yang Ibu katakan tadi, semuanya udah bisa. Yang kita bahas hari ini apa, Susi? Teks, ceramah ya. Ceramah. Terus ada apa tadi? Kita ulang simpulannya. Ada dibahas pengertian teks ceramah, melihat video ceramah dan menyimak teks ceramah. Terus apa lagi? Ada struktur dan juga kaidah kebahasaan. Iya, baiklah. Itu refleksi dan kesimpulannya ya, yang bisa kita tarik dari kegiatan pembelajaran hari ini. Berlibat ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingatkan kembali ya. Mungkin ini akan dibahas lagi nanti di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya kita masih tentang teks ceramah, yaitu nanti kita bisa membuat teks ceramah berdasarkan apa tadi struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi bisa dipersiapkan lagi nanti ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Jadi Ibu minta Pak Leo saja ya. Leo, ini calon Bapak Guru, jadi dipanggil Pak ya, calon Pak Guru, Bupati dan sebagainya, Gubernur. Jadi tadi panggil Bapak. Ya Leo. Ya, kalau Ibu tanya tadi mau jadi guru, rasanya saya mau ke pindah struktural aja, Bu. Waduh. Nantinya. Cita-citanya. Ya, Bu. Jadi guru tadi ya, mau pindah cita-cita gitu. Ya perjalanan pasti masih panjang ya, Leo.
Ya terus semangat ya, Ya, Bu. tadi sesuai apa yang dilihat Siap, Bu. apapun dari ceramah tadi sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Jadi setiap hari kita mendengar ceramah sebenarnya ya, tapi tidak sembarangan juga membuat ceramah itu ada urutan-urutannya ya. Tadi ada struktur, ada kaidahnya, ada pengertiannya. Dengan sembarangan ada kata-katanya yang runtut, yang baik ya. Jadi dari mendengar ceramah kita bisa terinspirasi dari banyak orang juga. Nah, baiklah. Langsung aja kita tutup kegiatan. Silakan Leo pimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Leo. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, sehat selalu semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, silakan. Semakin lama kita ini semakin kurang konsentrasi rasanya. Iya, Pak. Silakan Bu Susi, kalau duluan Bu Susi. Kegiatan terpanjang selama PPG yang pernah saya rasakan. Karena panduannya 40 menit, 30 sampai 40 menit. Kalau tahun kemarin 15 menit aja peer teaching. Oh, iya, Pak. Kita tahun ini sangat tahan, Pak. harus tahan. Oke, siapa yang mau komentari silakan. Iya. Duluan, Kak. Oke, ya.